Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleh Soleha Al-Aziz hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Aryat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu kita akan mempelajari tema E, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang perubahan cuaca ya. Sebelumnya kita juga telah mempelajari ya di subtema sebelumnya, subtema 1 dan 2 ya. Di situ ada perakiraan cuaca ya. Ada cerah, berawan, mendung, hujan, hingga hujan petir. Oke, kita lanjut materinya apa aja sih hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita dalam menerima materi hari ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini materinya ada 4 ya. Bisa kalian baca ya sayang. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Membuat cerita tentang perubahan cuaca dengan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu memiliki aturan-aturan sebagai berikut ya. Yang pertama apa? Memiliki unsur utama kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek itu apa sih? Dia adalah pelaku, orang yang melakukan. Misalnya, Andi sedang menyapu lantai. Nah, Andi di sini disebut dengan subjek karena dia adalah orang yang melakukan kegiatan tertentu. Tadi kegiatannya apa? Yaitu menyapu. Predikat itu apa ya? Predikat ialah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya, Nina belajar. Nah, tadi sedang menyapu. Menyapu itu sebut dengan predikat. Kalau Nina belajar, berarti Ninanya sebagai subjek, orang yang melakukan atau pelaku. Sedangkan belajar di sini sebagai predikat, yaitu apa sih pekerjaannya, kegiatan yang dilakukannya ya. Yang kedua, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku itu apa sih? Yaitu kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia ya. Katanya baku sesuai dengan yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Yang terakhir, kalimatnya ringkas menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan.
Jadi tidak terlalu panjang ya, sesuai kebutuhan saja. Contohnya bagaimana? Made masuk ke dalam ruang kelas. Kalimatnya tidak efektif karena terlalu panjang. Nah, yang efektif bagaimana? Made masuk ke ruang kelas. Jadi tidak perlu dalam itu, tidak perlu karena ke itu sudah menunjukkan suatu tempat, yaitu di dalam. Gitu ya. Ke itu sudah menunjukkan tempat ya. Made masuk. Nah, masuk ini juga sudah sudah menunjukkan tempat juga. Masuk ke itu sudah menunjukkan tempat. Misalnya, Made keluar dari kelas. Keluar kelas gitu ya. Berarti sudah efektif ya, Made keluar kelas. Nah, kalau yang tidak efektif bagaimana? Made keluar dari kelas misalnya ya. Agak diperpanjang gitu kalimatnya. Nah, kalau kalimat efektif dia itu singkat sesuai kebutuhan saja ya, ringkas sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi dalamnya tidak perlu dimasukkan karena masuk ke itu sudah menunjukkan tempat ya. Sudah jelas gitu ya. Kita sudah dapat memahami kalimat tersebut. Oke, selanjutnya coba dibuka buku kalian halaman 54. Sini ada teks ya tentang bencana pada musim kemarau. Perubahan cuaca yang terjadi di sekitar kita dipengaruhi oleh musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim yang sedang berlangsung dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, terjadinya musim kemarau panjang seperti dalam bacaan berikut. Nah, di sini adalah bencana pada musim kemarau ya. Jadi itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kemarau panjang dapat mengakibatkan kekeringan. Pada musim kemarau, cadangan air di air tanah berkurang. Air di danau dan waduk juga menyusut. Sumur menjadi kering sehingga masyarakat mengalami kekurangan air. Kemarau panjang juga dapat merugikan para petani. Tanaman padi menjadi kering karena kekurangan air. Akibatnya, hasil panen pun berkurang. Jika terjadi kemarau panjang, masa tanam padi akan mundur dibandingkan waktu biasanya. Untuk mengatasi musim kemarau panjang, petani padi menanam tumbuhan yang lebih tahan terhadap cuaca panas. Pada musim kemarau, petani menanam tumbuhan selain padi. Sebagian besar petani menanam palawija. Ada yang menanam umbi-umbian, jagung, dan kacang tanah. Saat musim hujan datang, petani baru menanam padi. Dengan demikian, para petani dapat memperoleh keuntungan dan terhindar dari kerugian. Nah, tadi kan tentang kalimat efektif. Coba ya, di sini kalian bisa garis bawahi ya kalimat efektifnya yang mana gitu ya. Nah, informasi apa saja kah yang kamu peroleh dari teks di atas? Tuliskan informasi tersebut bersama temanmu. Nah, ini kan tadi kita sudah membahas kalimat efektif ya. Di sini kalau di teks itu kalimatnya sudah efektif ya. Nah, kalian bisa garis bawahi informasi yang kalian dapat dari teks tentang bencana pada musim kemarau. Oke, digaris bawahi saja ya. Tidak perlu dicatat.
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan dengan bantuan gambar dan mengurutkan pecahan. Coba buka bukunya halaman 51 sampai 52. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama bukan ya. Mohon maaf. Oke, saksikan videonya ya sayang, diperhatikan. Di sini ada video tentang penjelasan membandingkan pecahan dengan bantuan gambar dan mengurutkan pecahan. Halo anak-anak, kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD, tema 5, subtema 2, yaitu tentang membandingkan pecahan. Sudah siapkah anak-anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, dalam membandingkan pecahan ada tanda yang perlu anak-anak ingat. Perhatikan tanda pertama. Adakah yang tahu tanda ini dibaca seperti apa? Ya, dibaca lebih besar atau lebih dari. Tanda berikutnya dibaca kurang dari atau lebih kecil. Diingat-ingat ya, kalau lebih besar tandanya terbuka, kalau lebih kecil atau kurang dari tandanya tertutup. Lebih besar terbuka, lebih kecil tertutup. Ingat-ingat ya. Oke, kita akan mencoba belajar dari ilustrasi. Ada 2 pizza. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama diambil 1 bagian. 1 bagian ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya adalah ya 1/8. Pizza kedua jika diambil 1 bagian, maka 1 bagian yang diambil ini nilainya adalah 1/4. Jika kita bandingkan 1/8 dengan 1/4, mana yang lebih kecil? Kita bisa melihatnya dari bentuk pizzanya ya. Mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah 1/8. Yang lebih besar adalah 1/4. Maka tandanya tertutup atau lebih kecil. 1/8 lebih kecil dari 1/4. Kita lanjut pada ilustrasi berikutnya. Masih dengan 2 pizza. Pizza pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama 1 bagian diambil. 1 bagian yang diambil ini jika dinyatakan dalam pecahan nilainya adalah ya 1/2. Pizza kedua 1 bagian juga diambil. Bagian pizza ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya adalah ya 1/4. Jika kita bandingkan 1/2 dengan 1/4, mana yang lebih besar? Kita bisa melihat dari bentuk pizzanya, ya yang lebih besar adalah 1/2. Mana yang lebih kecil? Ya 1/4. Maka tandanya terbuka. 1/2 lebih besar dari 1/4. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan. Oke, nomor 1. Persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 1/2. Persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1 bagian diberi warna, maka nilainya yang diberi warna adalah 1/4. Jika kita bandingkan 1/2 dengan 1/4, maka tandanya terbuka. 1/2 lebih besar dari 1/4. Anak-anak bisa melihatnya dari gambarnya ya. Gambarnya 1/2 sama 1/4 jelas terlihat besar 1/2. Maka tandanya terbuka. 1/2 lebih besar dari 1/4. Nomor 2. Persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna, maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/4.
4. Persegi panjang dibagi per 3, penyebutnya 3, dia yang besar, maka tandanya 2/4 kurang dari atau lebih kecil dari 2/3. Begitu ya. Oke, kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Oke, kita selesaikan ya permasalahan berikut. Nomor 1, ada lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna. Bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/4. Ada lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar, lalu ada 3 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 3/4. Jika kita bandingkan 2/4 dengan 3/4, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah, kita lihat dari gambarnya, yang lebih besar 3/4. Maka tandanya tertutup. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/4. Lanjut. Ada persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/6. Persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. 3 bagian diberi warna. Maka yang diberi warna nilainya adalah 3/6. Jika kita bandingkan 2/6 dengan 3/6, mana yang lebih besar? Ya, kita bisa melihat dari gambarnya, yang lebih besar adalah 3/6. Yang lebih kecil berarti 2/6. Jadi tandanya tertutup. 2/6 lebih kecil dari 3/6. Oke, gambar ketiga. Ada persegi panjang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Lalu 5 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 5/8. Ada persegi panjang dipotong menjadi 8 bagian sama besar, 3 bagian diberi warna. Maka yang diberi warna nilainya adalah 3/8. Jika kita bandingkan 5/8 dengan 3/8, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 5/8. Jadi tandanya terbuka. 5/8 lebih besar dari 3/8. Masih ingat ya anak-anak, bagian atas dari pecahan namanya adalah pembilang. Bagian bawah namanya penyebut. Nah, jika kita perhatikan nomor 1, 2, dan 3, anak-anak dapat melihat bahwa setiap nomor memiliki penyebut yang sama. Ya kan, nomor 1 penyebutnya 4, nomor 2 penyebutnya 6, nomor 3 penyebutnya 8. Nah, jika anak-anak menemukan soal dengan penyebut yang sama, maka semakin besar penyebutnya, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Dan semakin kecil pembilangnya, nilainya semakin kecil. Nah, contohnya nomor 1, 2/4 dengan 3/4. Pembilangnya yang besar adalah 3, maka 3/4 lah yang paling besar. Nomor 2, 2/6 dengan 3/6. Pembilangnya yang besar yang mana? 3/6, maka 3/6 ini yang paling besar. Nomor 3, 5/8 dengan 3/8. Pembilang yang besar adalah 5 dari 5/8, maka yang paling besar adalah 5/8. Dan yang paling kecil 3/8. Seperti itu ya. Diingat-ingat ya. Oke anak-anak, terima kasih. Ini adalah video pembelajaran kita tentang membandingkan pecahan. Alhamdulillah. Oke, semoga kalian dapat memahami materi matematikanya dengan baik ya sayang ya. Kita lanjut menceritakan budaya gotong royong di sekitar rumah. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Salah satu contoh dari budaya gotong royong adalah para petani di Lombok. Menanam padi dan tradisi tersebut dinamakan besiru. Budaya gotong royong dimiliki oleh hampir semua suku yang ada di Indonesia. Budaya gotong royong dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, mengelola sawah, memperbaiki jalan. Budaya gotong royong dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mempererat persaudaraan.
Gotong royong mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman ya. Bisa kalian buka buku kalian halaman 51 sampai 52. Ya. Bergotong royong. Selanjutnya menjelaskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Ada di halaman 55 ya sayang ya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat cadangan air bersih berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, warga bergotong royong menggali sumur baru. Keputusan tersebut diambil setelah warga bermusyawarah. Gotong royong yang dilakukan warga memberikan manfaat untuk kepentingan bersama. Gotong royong dapat mempererat rasa persaudaraan. Ketika bergotong royong, semua warga dari berbagai macam suku dan budaya ikut serta. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Dalam bergotong royong tercerminkan sikap-sikap berikut. Ada apa aja ya? Ada kebersamaan dalam keberagaman. Nah, ketika kita bergotong royong, itu kan dari berbagai suku dan budaya, ya. Nah, di situ akan tercipta kebersamaan dalam keberagaman. Kita mempunyai tujuan yang sama, ya kan? Misalnya di sini tujuannya apa? Menggali sumur baru agar mendapat cadangan air bersih, ya kan? Nah, bekerja sama dengan tujuan yang sama dilakukan secara bermusyawarah, ya kan? Selanjutnya apa? Dilakukan gotong royong, bekerja sama. Ketika kita bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan akan cepat selesai. Nah, dari gotong royong ini tidak bekerja samanya tanpa membeda-bedakan, ya. Nah, tercermin sikap-sikap seperti kebersamaan dalam keragaman, tolong menolong, dan hidup rukun itu ya. Alhamdulillah selesai materi hari ini. Tugasnya di halaman 57 ya sayang, 58. Saja tunggu tugasnya. Sebagai tanda kalian hadir dalam materi tema ini ya. Pesan Ustazah, jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji ummi dan Al-Quran, serta membantu menghormati orang tua. Terima kasih anak soleh-soleha. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat soleh-soleha al-aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.